Distinguished audience, let us pay full attention to the commencement speech from the director of Fitra Islamic World Academy, Al-Ustad Johansyah. To Al-Ustad Johansyah, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustad Dr. Sufyan Baswedan. Beliau adalah penasehat di Mahat Piwa. Kalau di yayasan beliau sebagai pengawas, bukan pembina ya. Koreksi sedikit tadi. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan, Sekretaris dan Bendahara, juga segenap jajaran manajemen Mahat Piwa, juga semua asatidzah yang Masya Allah tersenyum cerah pada hari ini ya, Alhamdulillah. Juga kepada Ibu nanti perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, juga panitia, ya panitia baik dari asatidzah juga dari siswa, termasuk MC yang luar biasa, Masya Allah. MC yang sebelah kanan itu kelas 7 ya, baru belajar bahasa Arab, tapi program bahasa Arab di Piwa ada 1 tahun belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, kita lihat hasilnya. Dan yang kelas 7 ya, sebelah kanan MC bahasa Arab. Yang sebelah kiri MC bahasa Inggris, Masya Allah, kelas 8. Ini kalau ibarat pohon, masih pohon yang kecil ya, belum kita bisa lihat, karena pohon itu baru dilihat buahnya itu kalau dia udah besar, berbuah, menghasilkan dan continue, buahnya berkualitas banyak, continue, baru bisa dikatakan itu pohon berkualitas. Apa yang kita lihat dari anak-anak kita hari ini, termasuk misalkan MC, ini masih baru bibit pohon, baru kelihatan ini bibit yang bagus. Seperti tadi dikatakan ada prestasi bagus, itu baru bibit, ya, baru kelihatan. Adapun apakah mereka benar-benar menjadi pohon yang luar biasa atau tidak, belum sekarang kita lihat. Kapan? Ketika nanti mereka sudah turun terjun ke masyarakat. Disitulah apakah visi Piwa untuk menjadikan anak-anak Piwa ini calon ulama, leader, entrepreneur. 3 karakter dalam 1 jiwa ada sesuai kadar masing-masing. Terjadi apa tidak? Tidak sekarang, tapi nanti. Kemudian juga yang saya hormati para wali santri yang luar biasa, yang sudah berjuang. Karena anak juga sebagai orang tua, hari ini juga anak-anak juga wisuda. Ya, dulu juga senang wisuda. Kita orang tua merasakan dengan segala fitnah akhir zaman seperti sekarang, kita betul-betul butuh lingkungan sekolah yang menjaga anak kita di masa perkembangan mereka seperti ini. Kita butuh lingkungan yang steril di mana mereka bisa berkembang, mendapatkan ilmu, didik karakternya. Tidak sekedar diberikan ilmu, juga diberikan skill untuk menghadapi tantangan zaman yang luar biasa sekarang. Kalau Bapak Ibu bingung cari sekolah, survei sana, survei sana, survei sana, sampai bingung sendiri menentukan sekolah yang mana. Saya juga bingung dulu, kalau Bapak Ibu akhirnya menjatuhkan pilihan adalah saya pilih akhirnya sekolah ini. Maka saya kasusnya beda. Saya survei sana, survei sini, nggak ketemu, saya bikin sekolah sendiri. Jadi saya betul-betul sebagai orang tua bisa merasakan bagaimana concern orang tua itu luar biasa, anak-anakku sekalian. Kita keluarkan tenaga, pikiran, perasaan, harta, semuanya kita keluarkan. Maka Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini bersabar.
sekian tahun. Sabarnya panjang sekali ya. Sampai sabar, bukan sekedar sabar luar biasa. Sabar menghadapi anak-anak kita, baru diantar, minta dijemput. Kalau monthly break, menunda-nunda, kalau bisa nanti ditunda. Kalau udah liburan panjang, sudah malas balik ke Mahat. Kita harus menghadapi ini semua. Dan kesabaran yang Bapak Ibu torehkan sampai saat ini sesuatu yang luar biasa dan patut semua kita apresiasi dan patut kita syukuri. Saya kutip dari surat Al-Kahfi ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ingatlah Bapak Ibu sekalian terhadap jerih payah yang Bapak Ibu sudah keluarkan. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Tidak akan Allah sia-siakan itu semua. Sekarang mungkin kita lihat bisa nikmati sedikit seperti dia sampaikan tadi pohonnya. Kita melihat tersenyum kepada anak-anak kita. Bakal menjadi qurrata ayunnya kita. Pohonnya tumbuh sehat, rindang, besar. Mudah-mudahan kelak kita berdoa agar mereka ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha semua. Menjadi cahaya Islam dan kaum muslimin. Menjadi kebanggaan kita semua dunia dan akhirat. Dan seperti tadi kata kepala sekolah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu tiket kita untuk meraih ridha Allah kata tadi Bu nanti. Karena ridha Allah ini adalah syarat, the only reason for us to go to Jannah. Satu-satunya syarat, salah satunya jalan bagi kita untuk masuk surga. Kemudian yang terakhir kepada anak-anakku sekalian yang kami cintai. Antum adalah the owner of this event. Antum adalah pemilik acara ini. Kami sangat bangga kepada antum semua. Why? Kenapa? Tidak semua yang masuk ke SMP atau SMA Fiwa bersama-sama kalian lulus bersama-sama kalian hari ini. Ada sebagian yang berhenti di tengah jalan, pindah. Tidak tahan dengan godaan teman-temannya yang sekolah full day. Atau sekolah boarding tapi di tengah kota. Kalau Fiwa di pinggir Cisadane, gak ada pandangan apa-apa. Maka ini suatu yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, sebagaimana dulu kalian datang ke Ma'had, kondisinya berbeda-beda. Backgroundnya beda-beda. Anda paham betul. Di antara antum ada yang masuk ke Fiwa dulu belum bisa baca Al-Quran. Tapi ada seperti qori kita tadi, Yusuf, yang ketika masuk, anak tanya, Yusuf, aina Yusuf? Aina Yusuf? Kam hafidha min al-Quran qabla duhulil ma'had Fiwa? 8 juz. 8 juz banyak. Karena target Fiwa pun lulus SMP 6 tahun itu hanya 6 juz targetnya. Beliau sudah masuk 8 juz. Bekalnya memang udah luar biasa. Sehingga tidak aneh ketika lulus Ananda hafiz Quran 30 juz. Luar biasa. Ada juga yang masuk belum bisa membaca Al-Quran. Namun ana yakin semuanya sekarang minimal hafal juz 30. Kalau kita lakukan survei, katakanlah kasar-kasar, ana pernah membaca itu. Di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran, persentasinya berapa persen? Ustaz Zul, antum pernah sampaikan? 10%?
Ada 10%? Ya sekitar itulah, sedikit. Yang hafal juz 30 berapa persen? Kadangkala ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kalau kita di ma'had, kita itu merasa orang yang kurang bersyukur. Kenapa? Di ma'had itu masbuk itu dihukum. Masbuk sholat berjamaah itu diberikan sanksi. Karena harapannya itu sebelum azan sudah di masjid. Standarnya tinggi sekali. Di ma'had, kalau yang hafal 1 semester 1 juz itu biasa banget. Biasa banget. Kadang kita merasa kurang bersyukur. Tapi ketika mereka sudah lulus, kita terjun ke masyarakat. Coba kita perhatikan masjid-masjid kosong sholat berjamaah. Di mana kaum muslimin laki-laki? Dan anak-anakku sekalian, kalau di ma'had kalian masbuk saja diberikan sanksi. Sekarang antum sudah lulus. Standar kita turunkan anak-anakku sekalian. Kita hanya minta antum untuk datang sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Minimal itu yang kita minta antum jaga. Sehingga kalau anak-anak Viwa lulus sekarang minimal hafal 30, juz 30. Yang SMA akan kuliah, ana yakin antum akan menjadi kaum minoritas. Namun di mana-mana yang namanya minoritas itu paling bersinar, betul nggak? Kalau gelap malam ada satu bintang, bintangnya minoritas. Yang kelihatan gelap malamnya atau bintangnya? Bintangnya. Kalau ada satu lembar kertas putih, kita kasih satu titik hitam. Kalau ditanya orang, survei membuktikan. Apa yang kamu lihat di kertas ini? Dia bilang satu titik hitam. Sementara satu titik hitamnya mungkin hanya 0, sekian persen dari luas kertasnya. Tapi yang terlihat itu. Sehingga kami berharap anak-anakku sekalian dan mendoakan agar walaupun kami yakin melihat kondisi akhir zaman sekarang, antum semua adalah minoritas. Namun kalian seperti bintang di tengah gelapnya malam. Bersinar menjadi penunjuk arah bagi orang-orang di dunia, bagi para nelayan yang berada di lautan. Kalian adalah orang-orang yang kami banggakan. Kami ingin melihat kalau sekarang kami sudah sangat bangga dengan pencapaian kalian ketika lulus. Kami juga ingin dengar ketika kalian nanti lulus dari jamiah, mengabdi kepada masyarakat. Kita ingin nanti akan muncul para pengusaha, para pemimpin, dan para ulama dari antara antum-antum semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Terakhir, tidak ada gading yang sempurna ya, yang tak rata. Maka ana merasa bahwa selama menjadi pemimpin di Viwa, selama memimpin Viwa, mendidik anak-anak sekalian, memimpin para guru sekalian, menyediakan semua fasilitas di Viwa, pasti banyak sekali kekurangan dan kehilapan yang kami lakukan. Dan kami dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang kami lakukan, segala kehilapan yang kami lakukan, zahir maupun batin. Dan adapun kalau seandainya ada kehilapan, kesalahan dari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian dan semua yang ada di sini, maka sudah kami maafkan dari jauh-jauh hari. Semoga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.